Sejarah Sony Group Corporation. Sony adalah perusahaan konglomerat Jepang yang berkantor pusat di Minato, Tokyo. Bisnisnya yang beragam meliputi elektronik konsumen dan profesional, permainan, hiburan, serta layanan keuangan. Perusahaan ini memiliki bisnis hiburan musik terbesar di dunia, bisnis konsol permainan video terbesar, juga dalam penerbitan permainan video. Selain itu, Sony merupakan salah satu produsen elektronik terkemuka untuk pasar konsumen dan profesional. Juga pemain terkemuka dalam industri hiburan, film, dan acara TV. Konglomerat media Jepang terbesar dengan ukuran dan pendapatan yang menyalip Yomiuri Shimbun Holdings, kepemilikan keluarga pribadi. Sony Corporation adalah unit bisnis elektronik dan perusahaan induk dari Sony Group yang bergerak dalam bisnis melalui 4 komponen operasinya: elektronik, AV, IT, dan produk komunikasi, semikonduktor, permainan video, layanan jaringan, dan bisnis medis, film dan acara TV, musik, label rekaman dan penerbitan musik, dan layanan keuangan, perbankan, dan asuransi. Ini menjadikan Sony salah satu perusahaan hiburan paling komprehensif di dunia. Grup ini terdiri dari Sony Corporation, Sony Pictures, Sony Mobile, Sony Interactive Entertainment, Sony Music, Sony ATV, Music Publishing, Sony Financial Holdings, dan lainnya. Sony adalah salah satu pemimpin penjualan semikonduktor dan merupakan pemain terbesar di dunia pemasaran TV premium. Sony memiliki ikatan lemah dengan kelompok perusahaan Sumitomo Mitsui Financial Group atau SMFG, suksesi Mitsui Group. Sony terdaftar di Bursa Efek Tokyo yang merupakan konstituen dari indeks Nikkei 225 dan Topix Score 30 dengan daftar tambahan dalam bentuk tanda terima penyimpanan Amerika yang terdaftar di Bursa Efek New York, diperdagangkan sejak tahun 1970, menjadikannya perusahaan Jepang tertua yang terdaftar di Bursa Amerika dan berada di peringkat 122 di daftar Fortune Global 500 pada tahun 2020. Sejarah. Dimulai setelah Perang Dunia II, pada tahun 1946, Masaru Ibuka memulai sebuah toko elektronik di sebuah gedung department store di Tokyo. Perusahaan mulai dengan modal 190.000 yen dan total 8 karyawan. Pada tanggal 7 Mei 1946, Ibuka bergabung dengan Akio Morita untuk mendirikan sebuah perusahaan bersama Tokyo Sushin Kogyo, yang artinya perusahaan teknik telekomunikasi Tokyo. Perusahaan ini membangun tape recorder pertama di Jepang, yang disebut Type G. Pada tahun 1958, perusahaan mengubah namanya menjadi Sony. Ketika Tokyo Sushin Kogyo mencari nama yang diromanisasi untuk digunakan dalam memasarkan produk mereka, mereka sangat mempertimbangkan dengan menggunakan inisial mereka, TTK. Alasan utama tidak melakukannya adalah karena perusahaan kereta api Tokyo, Kyuko, dikenal sebagai TTK. Perusahaan itu sesekali menggunakan akronim Totsuko di Jepang. Tetapi selama kunjungannya ke Amerika Serikat, Morita menemukan bahwa orang Amerika kesulitan mengucapkan nama itu. Nama awal lain yang dicoba untuk sementara waktu adalah Tokyo Teletech. Hingga Akio Morita menemukan bahwa ada perusahaan Amerika yang sudah menggunakan Teletech sebagai nama merek. Nama Sony dipilih untuk merek sebagai campuran dari dua kata. Satu adalah kata Latin sonus yang merupakan akar dari sonic atau suara, dan yang lainnya adalah Sony, istilah slang umum yang digunakan pada tahun 1950 di Amerika untuk memanggil seorang anak laki-laki. Pada tahun 1950-an, di Jepang, Sony Boy adalah kata pinjaman dalam bahasa Jepang yang berkonotasi dengan pria muda yang cerdas dan rapi, yang dianggap oleh pendiri Sony, Akio Morita, dan Masaru Ibuka. Produk bermerek Sony pertama yaitu radio transistor TR-55 muncul pada tahun 1955, tetapi nama perusahaan tidak berubah menjadi Sony hingga Januari 1958. Pada saat perubahan, sangat tidak biasa bagi perusahaan Jepang untuk menggunakan huruf Romawi untuk mengeja namanya. Alih-alih menuliskannya dalam huruf kanji, langkah itu bukannya tanpa oposisi.
bank utama TTK pada saat itu, Mitsui, memiliki perasaan yang kuat tentang nama itu. Mereka mendorong nama seperti Sony Electronic Industries atau Sony Teletech. Namun, Akio Morita tegas karena dia tidak ingin nama perusahaan terikat pada industri tertentu. Akhirnya, ketua Ibuka dan Mitsui Bank memberikan persetujuan mereka. Globalisasi. Menurut Skiver, radio Sony TR-63 membuka pasar Amerika Serikat dan meluncurkan industri mikroelektronika konsumen baru. Pada pertengahan 1950-an, remaja Amerika telah mulai membeli radio transistor portable dalam jumlah besar, membantu mendorong industri pemula dari sekitar 100.000 unit pada 1955 menjadi 5 juta unit pada akhir 1968. Salah satu pendiri Sony, Akio Morita, mendirikan Sony Corporation of America pada tahun 1960. Dalam prosesnya, ia dikejutkan dengan mobilitas karyawan antara perusahaan-perusahaan Amerika yang belum pernah terjadi di Jepang pada waktu itu. Ketika ia kembali ke Jepang, ia mendorong karyawan paruh baya yang berpengalaman dari perusahaan lain untuk mengevaluasi kembali karir mereka dan mempertimbangkan untuk bergabung dengan Sony. Perusahaan ini mengisi banyak posisi dengan cara ini dan menginspirasi perusahaan Jepang lainnya untuk melakukan hal yang sama. Selain itu, Sony memainkan peran utama dalam pengembangan Jepang sebagai eksportir kuat selama 1960-an, 1970-an, dan 1980-an. Ini juga membantu meningkatkan secara signifikan persepsi Amerika terhadap produk-produk buatan Jepang. Dikenal karena kualitas produksinya, Sony mampu membebankan harga di atas pasar untuk barang elektronik konsumennya dan menolak menurunkan harga. Pada tahun 1971, Masaru Ibuka menyerahkan posisi presiden kepada co-foundernya, Akio Morita. Sony memulai sebuah perusahaan asuransi jiwa pada tahun 1979, salah satu dari banyak bisnis periferalnya. Di tengah resesi global pada awal 1980-an, penjualan elektronik turun dan perusahaan terpaksa memotong harga. Keuntungan Sony turun tajam. Sudah berakhir untuk Sony. Seorang analis menyimpulkan, hari-hari terbaik perusahaan berada di belakangnya. Sekitar waktu itu, Norio Ohga mengambil peran sebagai presiden. Dia mendorong pengembangan compact disc pada tahun 1970-an dan 1980-an, dan PlayStation pada awal 1990-an. Ohga kemudian membeli CBS Records pada tahun 1988 dan Columbia Pictures pada tahun 1989, sangat memperluas kehadiran media Sony. Ohga akan menggantikan Morita sebagai CEO pada tahun 1989. Di bawah visi co-founder Akio Morita dan penggantinya, perusahaan telah berkembang secara agresif menjadi bisnis baru. Bagian dari motivasi untuk melakukan itu adalah mengejar konvergensi yang menghubungkan film, musik, dan elektronik digital melalui internet. Ekspansi ini terbukti tidak menguntungkan dan tidak menguntungkan, mengancam kemampuan Sony untuk membebankan biaya tinggi pada produk-produknya. Pada tahun 2005, Howard Stringer menggantikan Nobuyuki Idei sebagai CEO, menandai pertama kali bahwa orang asing telah menjalankan sebuah perusahaan elektronik besar Jepang. Stringer membantu menghidupkan kembali bisnis media perusahaan yang sedang kesulitan, mendorong blockbuster seperti Spider-Man sambil memotong 9.000 pekerjaan. Dia berharap untuk menjual bisnis periferal dan memfokuskan perusahaan lagi pada elektronik. Selanjutnya, ia bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar unit-unit bisnis yang ia gambarkan sebagai silo yang beroperasi secara terpisah satu sama lain. Dalam upaya untuk memberikan merek terpadu untuk operasi globalnya, Sony memperkenalkan slogan yang dikenal sebagai Make Believe pada tahun 2009. Meskipun beberapa keberhasilan perusahaan menghadapi perjuangan terus-menerus di pertengahan hingga akhir 2000-an, pada 2012 Kazuo Hirai dipromosikan menjadi presiden dan CEO, menggantikan Stringer. Tak lama kemudian, Hirai menguraikan inisiatifnya di seluruh perusahaan bernama One Sony untuk menghidupkan kembali Sony dari kerugian finansial dan struktur manajemen birokrasi bertahun-tahun yang terbukti sulit dicapai oleh mantan CEO Stringer. Sebagian karena perbedaan budaya bisnis dan bahasa asli antara Stringer dan beberapa divisi dan anak perusahaan Sony Jepang. Hirai menguraikan 3 bidang utama fokus untuk bisnis elektronik Sony yang meliputi teknologi pencitraan, game, dan teknologi seluler, serta fokus pada pengurangan kerugian besar dari bisnis televisi. Pada Februari 2014, Sony mengumumkan penjualan divisi Vaio PC-nya.
ke perusahaan baru yang dimiliki oleh dana investasi Japan Industrial Partners dan memutar divisi TV-nya sehingga menjadi perusahaannya sendiri, sehingga membuatnya lebih gesit untuk mengubah unit sekitar dari kerugian masa lalu sebesar 7,8 miliar dolar lebih dari satu dekade. Belakangan, bulan itu mereka mengumumkan bahwa mereka akan menutup 20 toko pada bulan April. Perusahaan mengumumkan bahwa mereka akan menjual 9,5 juta saham di Square Enix, sekitar 8,2% dari total saham perusahaan game, dalam kesepakatan senilai sekitar 48 juta dolar. Pada Mei 2014, perusahaan mengumumkan akan membentuk dua usaha patungan dengan Shanghai Oriental Pearl Group untuk memproduksi dan memasarkan konsol game, Sony PlayStation, dan perangkat lunak terkait di Tiongkok. Dilaporkan pada bulan Desember 2016 oleh beberapa outlet berita bahwa Sony mempertimbangkan untuk merestrukturisasi operasi di Amerika Serikat dengan menggabungkan bisnis TV dan filmnya, Sony Pictures Entertainment, dengan bisnis permainannya Sony Interactive Entertainment. Menurut laporan tersebut, restrukturisasi semacam itu akan menempatkan Sony Pictures di bawah CEO Sony Interactive, Andrew House, meskipun House tidak akan mengambil alih operasi harian dari studio film. Menurut satu laporan, Sony ditetapkan untuk membuat keputusan akhir tentang kemungkinan penggabungan bisnis TV, film, dan game pada akhir tahun fiskal, pada bulan Maret tahun berikutnya, 2017. Nah, itu dia sejarah perkembangan dari Sony Corporation. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi video lainnya. Sampai jumpa.